Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Insyaallah kita akan mulai membahas kitab yang baru, yaitu kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram sendiri artinya buluk mencapai, al-maram itu tujuan. Ya. Rama yarumu artinya menuju sesuatu, ya. Makanya dalam syair dikatakan man ramal muna sairul layali. Siapa yang melemparkan satu keinginan, cita-cita, maka dia akan begadang tiap malamnya untuk merealisasikan cita. Jadi kitab Bulughul Maram itu artinya adalah pencapaian terhadap apa yang ingin dituju. Dan kitab Bulughul Maram, kitab namanya lengkapnya adalah Bulughul Maram min adillatil ahkam. Min adillatil ahkam artinya dari adillah, dalil-dalil, al-ahkam, hukum-hukum. Maksudnya hukum-hukum di sini hukum-hukum fikih. Maka kitab Bulughul Maram ini isinya adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan fikih. Dan penulis kitab yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menulis atau membuat bab dalam kitab Bulughul Maram ini sesuai dengan bab fikih. Jadi dimulai dari thaharah, kemudian terus sholat, kemudian terus zakat, kemudian puasa, ya, kemudian nanti haji, kemudian setelah itu ada pembahasan muamalah, kemudian ada fikih nikah, ada fikih jinayat, kemudian di akhir beliau nambahi dengan kitabul jami', yaitu hadis-hadis yang membahas tentang akhlak, hadis-hadis yang membahas tentang akhlak. Baik. Kitabnya ini ditulis oleh seorang ulama yang masyhur yang kita lebih mengenalnya dengan nama Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala yang wafat tahun 852 Hijriah, ya. Dan Ibnu Hajar ini nisbat kepada kakeknya. Ibnu Hajar nisbah kepada kakeknya. Jadi Hajar itu nama kakek. Ya, Hajar itu nama kakek. Jadi anaknya Mbah Hajar gitu. Dan beberapa ulama ada yang dinisbatkan kepada kakeknya, gak kepada bapaknya. Ya. Seperti contohnya siapa? Seperti Ahmad bin Hambal. Ahmad Hambal itu mbahnya Imam Ahmad. Jadi tapi disebut ya Ahmad bin Hambal, diloncati. Ya. Ahmad bin Hambal. Contoh yang lain misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taimiyah itu kakeknya. Ya, Taimiyah itu kakeknya. Kakek buyutnya. Alhamdulillah. Nama beliau adalah Ahmad. Ayahnya namanya Ali. Kakeknya namanya Hajar. Tapi sering disebut dengan Ahmad bin Hajar. Alinya hilang, bapaknya hilang. Ya. Dan beliau lahir di Mesir, tinggal di Mesir, dan beliau menuntut ilmu, belajar ke Hijaz, belajar kemana-mana. Dan Ibnu Hajar ini, beliau secara fikih, beliau belajarnya fikih Syafi'i. Secara fikih. Karena beliau banyak belajar ke diantaranya Al-Bulkini, membaca syarahnya Minhaj Thalibin Imam Nawawi. Makanya secara fikih beliau khalfiyahnya atau belajarnya beliau dari fikih Syafi'i. Kemudian setelah itu banyak belajar di ulama yang lain, dan beliau memiliki karya yang banyak. Ibnu Hajar itu terkenal kitab-kitabnya. Di antaranya paling terkenal Bulughul Maram. Terus Ibnu Hajar juga punya kitab kebanyakan dalam hadis sih, soalnya terkenal dengan hadis. Ya, yang paling terkenal Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari. Kemudian punya kitab At-Talkhis Al-Hadir, ya, itu takhrij hadis, dan banyak lagi kitab-kitab beliau. Terus juga ada Nukhbatul Fikar tentang usul hadis, mustalah hadis. Insya Allah nanti kita akan belajarnya, kita akan baca hadisnya, kemudian kita akan terjemahkan, kemudian nanti tak sampaikan kira-kira faedah apa yang diambil dari hadis ini. Ya, wabil khusus nanti insya Allah lebih mengarah ke fikih Syafi'i, karena kita sudah belajar kitab fikihnya. Nah, sekarang belajar istidlalnya atau pendalilannya. Baik. Kita mulai dari membaca muqaddimahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajan tadi. Niki bawa enten surat Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa manahu. Qala al-musannif dulu. Qala rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa manahakum an tantahu. Surat Al-Hasyr. Iya. Yeah. Wa ma atakumur
ma'akum, dan tidaklah mendatangi kalian ar-rasul fakhuduhu, Dan apa-apa. dan apa-apa, Ma-nya itu bukan ma tidak, tapi ma apa-apa. dan apa-apa yang mendatangi kalian Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, fakhuduhu, maka ambillah. dari Rasul fakhuduhu, maka ambillah. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang kepada kalian anhu, darinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah ala atas nikmatihi, nikmatnya al-zahirati, yang tampak, wal batinati, dan yang batin tidak tampak, qadiman, yang telah lalu, Ya. wa hadisan, dan yang baru. Iya. Wassalatu, dan salat wassalamu, dan salam ala nabiyihi, atas nabinya, wa rasulihi, dan rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, alladzina, orang yang saru berjalan fi nusrati, di dalam menolong dinihi, agamanya, sayran, dengan sayron dengan sayron dengan perjalanan hasisan yang cepat. Tadi tak artikan apa? Mendorong. Bukan. Di apa sih? Yang cepat. Dengan perjalanan yang cepat. Wala asba'ihim, dan atas mengikuti mereka, orang-orang yang mewarisi ilmahum, ilmu mereka, dan ulama warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Akrim, muliakan bihim, dengan mereka, warisan, yang mewarisi, wa maurusan, dan yang diwarisi. Amma ba'd, setelah itu, fahada, maka ini mukhtasarun, ringkasan, yastamilu. Atau saya baca dulu ya, saya jelaskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Berkata Hafidz Ibnu Hajar pada tahun 852 Hijriah. Beliau mengatakan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim seperti biasa seluruh ulama, dan menjadi sunnah dari para ulama ketika menulis kitab memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan alasannya banyak, karena intinya yang paling besar adalah bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala, supaya kitab yang akan ditulis atau kitab yang sudah ditulis ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ketika mengawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebelum memulai mukaddimah maka mendahului dengan menukil sebuah ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul datang pandangannya maka ambillah, dan apa yang Rasul larang maka jauhilah. Ini beliau memberikan isyarat bahwasanya apa yang akan disebutkan di sini adalah hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Dan seorang muslim, seorang yang beriman pada Allah, ketika beramal dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, maka hendaknya selalu bersandar pada dua sandaran utama, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tentu saja dengan pemahaman yang benar sesuai yang dipahami oleh para ulama, bukan pemahamannya sendiri. Ya, oleh karenanya beliau mengutip hadis ini, mengutip ayat ini untuk tanbih, untuk peringatan pada kita bahwasanya dalam berbicara masalah agama maka kita harus berpedoman kepada apa yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Ya. Dan kemudian beliau mulai berterima alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirati wal batinah. Ni'am itu jamak dari ni'mah. Maka di sini beliau memuji Allah atas segala macam nikmat-nikmat. Ni'am jamak dari nikmah. Al-zahira wal batinah, yang tampak dan juga yang tersembunyi. Kalau nikmat yang tampak banyak sekali yang bisa kita lihat. Ada makna, ada yang nikmat batinah, nikmat yang tidak terlihat. Ya, seperti apa? Seperti mungkin kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah kepada kita untuk belajar, untuk mencari rezeki dan semisalnya. Qadiman wa hadisan, yang terdahulu ataupun yang sedang terjadi nikmat tersebut. Ya. Maka ini semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersalawat wassalamu ala nabi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi. Beliau bersalawat pada nabi, para keluarga beliau dan para sahabatnya. Alladzina saru fi nusrati dinihi, yang semuanya mereka ini nabi, para keluarga dan juga sahabat, mereka berjalan fi nusrati dini, untuk menolong agama Allah. Kenapa? Karena kehidupan nabi, kehidupan keluarga nabi, kehidupan sahabatnya nabi itu diabdikan untuk
menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nguri-nguri agamanya Allah. Ya, itu adalah apa yang dijalankan oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Sayron hasisan, dengan perjalanan begitu cepat. Hasisan di sini maksudnya syari'an, cepat. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an yatlubuhu hasisan, ya. Yang malam dan siang itu selalu bergantian secara cepat. Wa ala atbahim, dan atas yang mengikuti mereka, Nabi dan para sahabat juga, alladzina warithu ilmahum, yang sudah mewarisi ilmu para sahabat dan ilmu Nabi SAW dan ilmu para sahabat. Wal ulama warasatul anbiya, sedangkan ulama adalah para waris para nabi. Maksudnya di sini adalah para ulama. Akrim bihim warisan wa maurusan, maka muliakanlah mereka, ya, yang menjadi pewaris, yang menjadi orang yang mewarisi dan apa yang diwariskan. Baik, amma ba'd, atau yang diwarisi. Amma ba'd. Baik, terus lanjutan. Fahada mukhtasarun, maka ini adalah ringkasan yastamilu yang meliputi ala usuli, atas dasar-dasar al-adillati, dalil al-hadithiyati, dari hadis, lil ahkami, untuk hukum-hukum asy-syar'iyyati, yang syar'i. Harratuhu, saya menyeleksinya, aku menyeleksinya tahriran, dengan benar-benar pemilihan seleksi, balighan, dengan sangat liyasira, untuk supaya menjadi man yahfaduhu, orang yang menjaganya, baina aqranihi, di antara teman-temannya, nabighan, lebih utama atau memiliki keutamaan. Wasta'inu, dan menolong bihi, dengannya, meminta tolong dengannya. Wasta'inu, dan meminta tolong bihi, dengannya, aqralibul mubtadi, orang yang menuntut al-mubtadi, santri yang aqralibu, santri yang al-mubtadi, pemula. Wala yastaghniya, dan tidaklah merasa cukup anhu, darinya, ar-raghibu, yang menginginkan, al-muntahi, yang level akhir. Qad bayyantu, dan sungguh aku menjelaskan, akibat setelah kulli hadisin, setiap hadis, man akhrajahu, siapa yang mengeluarkannya, minal a'immati, dari a'immah, dari imam-imam hadis, maksudnya di sini dari imam-imam hadis, liiradati, untuk mengetahui, liiradati, untuk menginginkan nushil ummati, nasihat pada umat. Ya, kalau naskh pakai sin dan kha, baru manuskrip, naskah, nasihat. Baik, sampai situ. Amma ba'd, maka beliau kemudian setelah muqaddimah, maka menjeda dengan kalimat amma ba'd. Amma ba'd adalah satu kalimat untuk menjeda antara khitabat, ya, atau antara kalimat. Maka beliau kemudian mengatakan, setelah amma ba'd, beliau menjelaskan kitab ini isinya apa sih gitu. Kitab Bulughul Maram isinya apa? Beliau mengatakan fahadza mukhtasarun. Ini adalah kitab ringkasan. Jadi Bulughul Maram ini menurut beliau adalah ringkasan. Ringkasan dari apa? Ala usulil adillatil hadithiyah, atas pokok-pokok dalil-dalil hadis. Lil ahkami syar'iyyah, untuk hukum-hukum syar'i. Maka Bulughul Maram ini kitab ringkasan yang menghimpun seluruh hadis yang mencakup bab-bab fikih. Ya. Dan beliau menyebutkan ini mukhtasar, ringkasan, ya, karena kalau misalkan mau merujuk kepada kitab-kitab induk, ya bisa merujuk ke Sahih, ke Sunan, ya, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, itu kitab induk.
Tapi di sini beliau ingin meringkasnya saja. Dan isinya semuanya hadis yang menjadi dalil untuk hukum-hukum syar'i. Ahkam syariah di sini maksudnya hukum-hukum fikih. Ya, hukum-hukum fikih. Baik. Harartuhu tahriran balighon. Aku sudah, kata beliau, aku sudah menyeleksinya, sudah memilah tahriran balighon, dan pemilihan yang sangat ketat, sangat sekali gitu ya. Liyasir, supaya apa? Liyasir man yahfadhuhu baina aqranihi nabigha. Supaya menjadi orang yang bisa menghafalnya antara teman-temannya itu memiliki sebuah keutamaan. Maksudnya apa? Supaya orang yang bisa hafal Bulughul Maram ini lebih unggul daripada teman lainnya. Makanya pepatah mengatakan kitab yukhtasaru liyuhfad wa yubsatu liyufham. Kitab itu kalau diringkas tujuannya untuk bisa dihafal. Kalau dijelaskan panjang lebar tujuannya untuk difahami. Jadi sebenarnya kalau mukhtasar ringkasan kayak Abu Suja, kemudian Bulughul Maram, ini tujuannya supaya santrinya bisa ngafal. Tapi ya karena manusia semakin kesini semakin dhaif ya, semakin wa khalikal insanu dhaifa gitu ya, semakin dhaif. Tapi ya akhirnya yang mukhtasar pun tujuannya untuk difahami bukan dihafal. Aku lihat tapi ya nggak masalah. Yang penting di ngajeni kan itu. Wa yasta'inu bihi talibul mubtadi, dan mencari bantuan dengannya, maksudnya dengan kitab ini, at-talibul mubtadi, santri yang masih baru, masih pemula. Maksudnya apa? Maksudnya santri yang masih pemula kalau buka kitab ini tujuannya memang untuk cari dalil. Yasta'in, isti'anah, meminta bantuan untuk apa? Dalil gitu loh. Wala yastaghni anhu ar-raghibul muntahi, dan tidak mencukupi darinya ar-raghibul muntahi. Ar-raghib di sini maksudnya orang yang menginginkan. Maksudnya ar-raghib di sini menginginkan ilmu. Maksudnya ya tetap santri. Santri yang sudah level akhir muntahi gitu. Maksudnya apa? Santri yang level akhir pun tetap butuh untuk membuka kitab ini. Ya, karena apa? Karena banyak hal penting gitu, banyak hal penting. Jadi intinya kitab ini mukhtasar ini memang bisa digunakan untuk santri pemula, bisa digunakan untuk santri menengah, bahkan level akhir. Waqad bayantu akibat, dan beliau menjelaskan, dan aku menjelaskan akibat kulli haditsin, setiap menyebutkan atau selesai menyebutkan setiap hadis, apa yang disebutkan oleh beliau? Man akhrajahu, siapa yang meriwayatkan. Akhraja di sini maksudnya takhrij atau ikhraj, maksudnya di sini meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Minal a'immati, dari imam-imam hadis. Siapa yang meriwayatkan dari imam-imam hadis? Tujuannya apa? Li iradati nushil umma, untuk memberikan, dengan tujuan ingin memberikan nasihat kepada umat. Maksudnya apa? Supaya umat ini tahu referensi utamanya. Jadi di Bulughul Maram ini beliau selalu menyebutkan ini riwayatnya siapa, ini riwayatnya siapa. Terus lanjut. Fal muradu, maka menyusun. Fal murad, maka maksudnya. Murad itu maksud. Maka maksud as-sab'ati dengan 7. Ahmadu, riwayat Ahmad ya. Wal Bukhari dan Bukhari, wal Muslimun dan Muslim, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan Nasa'i dan Nasa'i, bis-sittati dan dengan 6, man ada orang yang ada. Man siapa ada selain Imam Ahmad. Wabil khamsati, dan dengan 5, man ada siapa yang selain Al-Bukhari wa Musliman, selain Imam Bukhari dan Muslim. Wa qad aqulu, dan sungguh aku mengatakan al-arba'atu 4, wa Ahmadu dan Imam Ahmad. Wabil arba'ati, dan dengan 4, man siapa ada salah satu selain yang 3, al-uwal cepat. Al-uwal. Oh, badan pasti. Iya. Al-uwal yang telah disebutkan. Yang awal, iya, yang awal. Wabis salah satu, dan dengan 3, man ada siapa yang selain membaca, wa ada, dan selain al-akhirah yang akhir. Wabil muttafaqi, dan dengan wabil muttafaqi alaih. Wabil muttafaqi alaih, dan dengan
dengan menyebut muttafaq alaih. Dan dengan menyebut muttafaqun alaih al-Bukhari wa Muslimun, untuk Imam Bukhari dan Muslim. Waqad dan sungguh la azkuru. Waqad la azkuru, dan terkadang. Jadi kata qad itu kalau ketemu fi'il mudhari artinya terkadang. Kalau ketemu fi'il madhi tunggu. Terkadang. Waqad la azkuru, dan terkadang aku tidak menyebutkan ma'ahuma, bersama keduanya, ghairahuma, selain keduanya, wa ma ada, dan apa yang selain zalika, dengan itu fahuwa mubayyanun, maka dia terjelaskan. Wasammaituhu, dan aku menamainya bulughul maram min adillati, dari dalil al-ahkami, hukum-hukum. Wallahu as'alu, dan dan kepada Allah aku meminta. Wallahu as'alu, wallaha maf'ul bihi di depan. Dan kepada Allah as'alu, aku meminta Allah yaj'al, agar tidak dijadikan ma'alimna, apa yang kami ketahui, alaina, atas kami, wabalan, sebagai kehancuran. Wa yarzuqana, dan agar memberikan kepada kami al-amala, amal, bima yurdihi, dengan apa yang yurdihi, membuat ridhonya subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka di sini beliau kan tadi menjelaskan bahwasanya dalam Bulughul Maram ini beliau menyebutkan di setiap hadis pasti disebutkan itu riwayatnya siapa. Dan dalam Bulughul Maram itu ada rumusnya. Jadi beliau menyebutkan apa rumus. Referensi utama Ibnu Hajar dalam menulis kitab Bulughul Maram itu berasal dari 7 kitab. Yang pertama Musnad Imam Ahmad, kemudian Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan Nasa'i, kemudian Sunan Ibnu Majah. Ini kalau nyebut Imam Ahmad, kalau nyebut Imam Ibnu Hajar, kalau nyebut 7, diriwayatkan 7 orang, maka semuanya masuk. Maka beliau mengatakan fal muradu bis sab'ah. Nah, maksud kalau misalkan saya menyebutkan diriwayatkan oleh sab'ah, diriwayatkan oleh 7 orang, maka diriwayatkan siapa? Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi 7 orang ini semuanya meriwayatkan. Ya. Semuanya meriwayatkan. Wabisitah. Dan kalau misalnya Ibnu Hajar menyebutkan diriwayatkan oleh 6 orang. Siapa? Ma'ada Ahmad. Semuanya kecuali Imam Ahmad. Berarti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. 6. Selain ya Pak, Imam Ahmad. Wabil khamsah. Nah, kalau saya merebutkan diriwayatkan oleh 5 orang. Ma'adal Bukhari wa Muslim. Maka semuanya yang 7 kecuali Bukhari, Muslim. Maka Ahmad, kemudian Ashabus Sunan, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah itu. Waqat aqulu, dan terkadang aku mengatakan al-arba'ah wa Ahmad. Dan terkadang aku menyebutkan untuk yang khamsah ini, riwayatkan khamsah, kadang enggak disebut khamsah. Tadi disebut al-arba'ah wa Ahmad gitu. Nah, al-arba'ah siapa? Arba'ah itu semuanya Ashabus Sunan. Ashabus Sunan, kalau misalkan disebut Ashabus Sunan, Sunan yang 4 itu dieling-eling Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu pokoknya itu 4. Ya. Kadang aku menyebutkan diriwayatkan oleh 4 plus Ahmad. Enggak nyebut 5, tapi arba'ah. Wabil arba'ati, dan diriwayatkan oleh 4 orang, maka siapa 4 orang? Ma'ada salasatal awal. Maka selain 3 yang pertama. 3 yang pertama siapa? Ahmad, Bukhari, Muslim. Berarti tinggal Ashabus Sunan. Yaitu apa? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wabi salasah, dan kalau saya merebutkan diriwayatkan oleh salasah, diriwayatkan oleh 3 orang, maka siapa? Man adahum, maka selain hum kembali ke salasatul awal. Man adahum, selain Ahmad, Bukhari, Muslim, wa adal akhir, dan selain yang paling akhir. Siapa paling akhir? Ibnu Majah. Ibnu Majah. Berarti dia cuma diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Nah, kalau 3 berarti siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Ya. Wabil muttafaq alaih. Kalau misalkan saya mengatakan diriwayatkan muttafaq alaih, maka muttafaq alaih ini istilah untuk hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim saja. Bukhari dan Muslim, ya, dengan lafadz yang sama, atau sahabat yang sama, atau periwayat yang sama. Ya.
Dan beliau mengatakan waqad la adzkuru ma'ahuma ghairaha, dan kadang saya enggak nyebut muttafaq alaih. Kadang saya langsung sebut riwayat Bukhari Muslim gitu. Jadi kadang disebut muttafaq alaih, kalau muttafaq alaih berarti tahu Bukhari Muslim, dan kadang saya cuma menyebut Bukhari Muslim, enggak nyebut muttafaq alaih, tapi maksudnya muttafaq alaih. Wa ma'adza dzalika fahuwa mubayyan. Dan yang selain itu, maksudnya selain 7 ini, selain riwayat 7, maka nanti akan dijelaskan, disebutkan secara jelas. Enggak pakai rumus. Misalkan nanti beliau akan meriwayatkan dari Imam Daruqutni, maka beliau akan menyebutkan, ya, meriwayatkan hadis ini Imam Ad-Daruqutni. Jadi dijelaskan langsung kalau misalkan selain 7 orang ini. Jadi 7 orang ini dieling-eling urutannya. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, ini urutannya. Ini rumus yang dipakai khusus dalam kitab Bulughul Maram. Ya, makanya diriwayatkan oleh 3, diriwayatkan oleh 4, diriwayatkan oleh 5, diriwayatkan oleh 6, diriwayatkan oleh 7. Nah, berarti sudah tahu semua gitu. Nah, ini rumus. Nah, ini pentingnya salah satu faedah kenapa kita harus membaca muqaddimah kitab. Soalnya kadang nang kitab itu dirumus. Iya, kadang di kitab itu ada rumus. Misalkan kalau kitab fikih misalkan. Kitab fikih misalkan kalau fikih Syafi'i misalkan, menurut pendapatnya Mimro ini tidak boleh, tapi menurut pendapatnya Hakjim ini boleh. Tapi kadang disebutkan oleh Ain Shin ini ada perincian. Nah, itu semua rumus. Mimro itu Imam Samsuddin Romli, Hakjim itu Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Ain Shin itu Ali Subramisi, kemudian kadang juga disebut oleh yang lain misalkan sin sama mim Ibnu Qasim Al-Abbati. Ya, pokoknya ada rumus-rumusnya. Makanya penting baca muqaddimah kitab itu dulu. Wallaha as'alu alla yaj'ala ma'alimna alaina wabala. Beliau mengatakan, dan kepada Allah aku meminta. Kalau misalkan ditanya apa faedahnya maf'ul bih ditaruh depan. Maf'ul bih ditaruh depan itu untuk hasr, untuk pembatasan. Jadi aku tidak meminta kecuali kepada Allah. Seperti lafaz iyyaka na'budu. Na'budunya ditaruh setelah maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya taruh duluan. Makanya faedahnya aku tidak menyembah kecuali Allah. Maka di sini wallaha as'alu, aku tidak meminta kecuali pada Allah. Untuk apa? Minta apa? Allah yaj'ala ma'alimna alaina wabala. Untuk tidak menjadikan apa yang sudah kami ketahui atas kami menjadi bencana, menjadi keburukan. Maksudnya apa? Jangan sampai ilmu kalmi ini ilmu yang tidak diberkahi. Jangan sampai ilmu kalmi, ilmu kita ini malah memasukkan kita ke dalam neraka. Wa an yarzuqana al-amala bima yurdihi, dan memberikan rezeki, minta kepada Allah supaya memberikan rezeki untuk bisa beramal dengan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, atau bima yurdihi, kembali ke Allah dengan apa-apa yang membuat ridhohi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin untuk saat ini kita baca hadis saja ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan kemudian berikutnya hadis yang kedua. Silakan dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, di dalam lautan, huwa tahuru, dia adalah suci, ma'uhu airnya, wal hillu dan halal, maitatuhu bangkainya. Akhrajahu mengeluarkannya katanya. Iya. Al-arba'atu yang 4, wa banu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah, wal lafdhu lahu, dan lafadznya wasahahahu dan Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi, dan Tirmidzi rawahu, riwayatnya Malik wa Syafi'i, dan Syafi'i, wa Ahmad dan Ahmad. Baik. Pembahasan pertama kita membahas kitab Thaharah. Seperti dalam bab fikih ya. Bab fikih ketika sebelum bahas salat kita membahas apa? Thaharah. Kenapa? Karena sebelum salat syarat sahnya salat adalah thaharah. Ya. Syarat sahnya salat adalah thaharah. Ya. Bagaimana dalam riwayat disebutkan la yaqbalullahu salata ahadukum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Maka taharah penting. Dan dalam pembahasan taharah yang pertama kali dibahas oleh para ulama adalah almiyah, air. Pembahasan air. Padha nang matan takrib di sana, Bu Suja. Yang bahas kan pertama banyu. Banyu sing kena dipagawe banyu apa kan itu ya.
Maka dalam pembahasan fikih biasa para ulama dalam kitab Thaharah yang dibahas pertama kali adalah air. Mengapa air? Karena air adalah satu-satunya alat yang memang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Hukum asal hadas bisa hilang dan najis bisa suci, hukum asalnya hanya dengan air. Lu hadas bisa dengan tayamum. Tayamum itu pengganti air. Tapi hukum asalnya tetap apa? Air. Misalkan kalau najis, orang istinja bisa dengan batu, nggak pakai air. Iya, istinja itu sebagai keringanan. Hukum asalnya tetap pakai air. Ya. Maka di sini penting untuk mengetahui air. Ya. Babul miyah, bab air. Miyah jamak dari maun. Maun jamaknya miyahun. Ya. Jamaknya miyahun. Baik. Maka hadis yang pertama beliau menyebutkan an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah SAW fil bahri dalam masalah air laut atau dalam masalah laut. Maka Nabi mengatakan huwa tahuru ma'uhu. Huwa dia yaitu al-bahr, laut itu. At-tahuru. At-tahuru itu maknanya adalah suci mensucikan. Ya, suci mensucikan. At-tahuru dengan menfathahkan ta. Ya. Dengan menfathahkan ta, ya. Jadi ini maknanya adalah suci mensucikan. Ya. Baik. Maka airnya adalah suci mensucikan. Huwa tahuru, dia adalah suci mensucikan. Ma'uhu airnya. Wal hillu dan halal maitatuhu bangkainya. Akhrajahul arba'ah diriwayatkan oleh yang 4. Maka kalau yang 4 siapa saja? Abu Dawud. Oh ya, Tirmidzi dulu. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 4. Ini 4. Ditambah ya, tadi kan beliau mengatakan dan wa ma'adza dzalika fa huwa mubayyan. Apa yang selain 7 orang nanti akan dijelaskan. Beliau menyebutkan wa benu Abi Syaibah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah punya kitab namanya Al-Musannaf. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Banyak sekali jilidnya, sekitar 10 jilid kalau salah. Hampir sama dengan Musnad Ahmad. Wal lafdzu lahu dan lafaz ini itu miliknya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Lahu kembali ke Ibnu Abi Syaibah. Wa Ibnu Khuzaimah dan diriwayatkan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah, beliau memiliki kitab hadis juga namanya Sahih. Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i. Nah, Tirmidzi ini yang masyhur dengan kasrah Tirmidzi. Dan sebagian para ulama muhakkik, para peneliti mengatakan yang benar adalah Turmudzi. Turmudzi dengan lemah. Tapi boleh Tirmidzi, boleh Turmudzi. Warawahu Malik dan diriwayatkan Imam Malik. Imam Malik punya kitab hadis namanya Muwatta. Al-Muwatta. Imam Malik punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Wa Syafi'i dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab hadis. Jangan dikira Imam Syafi'i enggak punya kitab hadis ya. Imam Syafi'i punya kitab hadis namanya Musnad Asy-Syafi'i. Musnad Asy-Syafi'i. Tapi sebenarnya Musnad Asy-Syafi'i ini bukan Imam Syafi'i yang nulis, yang mengumpulkan kemudian membuat satu buku, enggak. Musnad Syafi'i ini kumpulan hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i kemudian dikumpulkan oleh ulama setelahnya. Jadi disatukan jadi satu membuat Musnad Syafi'i. Wa Ahmad dan diriwayatkan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad jelas kitabnya dalam Musnad Imam Ahmad. Yang di situ dihimpun ribuan hadis ya. Baik. Maka hadis ini memberikan penjelasan tentang kita kepada kita. Di antara faedahnya apa? Yang pertama, air laut itu suci mensucikan. Air laut itu suci mensucikan. Ya. Sebagaimana beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu. Dia suci mensucikan ma'uhu airnya. Ya. Suci mensucikan airnya. Ya. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua atau faedah yang kedua. Kata at-tahur ini memberikan faedah bahwasanya air itu ada yang istilahnya tahur, ada yang istilahnya tohir. Kalau tohur itu maknanya suci mensucikan. Suci mensucikan. Kalau tohir itu suci, tapi belum tentu mensucikan. Dan kita sudah bahas dalam pembahasan matan takrib tentang air ada 3.
air suci mensucikan, air suci saja, dan air mutanajis. Kita sudah bahas ya. Intinya air ada 3. Ada air yang suci mensucikan, yaitu apa? Air mutlak. Intinya air mutlak. Ya. Maka ini, air laut ini masuk tohur, suci mensucikan. Maka istilah pembagian air menjadi tohur dan tohir, ini istilah syar'i. Ya, istilah apa? Istilah syar'i. Sebagian ulama membagi cuma 2 saja. Sebagian ulama membagi cuma apa? 2 saja. Membaginya apa? Membaginya antara air tohur dan air mutanajis. Nggak ada namanya air tohir. Soalnya apa? Kalau air suci otomatis bisa digunakan mensucikan. Ya. Dan yang satunya ya air mutanajis berarti nggak bisa digunakan untuk mensucikan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak. Air dibagi menjadi 3. Ya. Huwa tahuru ma'uhu. Jadi pelajaran yang kedua, hadis ini menjadi dalil bahwasanya air dibagi menjadi 3. Ada air tohir, ada air tohur, ada air tohir, ada air mutanajis. Baik. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Nah, itu sebelum itu mungkin ada sedikit. Wazan fa'ul dan wazan fu'ul. Kalau yang fa-nya itu di fathah, kalau fa-nya itu di fathah, itu menunjukkan kepada alatnya. Menunjukkan kepada alatnya atau sesuatu yang digunakan. Kalau fa-nya itu di dhammah, fu'ul, maka itu menunjukkan pada kegiatannya. Maka at-tahuru itu menunjukkan pada airnya, pada bendanya. Kalau at-tuhuru, nah, ini menunjukkan pada kegiatannya. Maka hadis at-tuhuru syatrul iman. Itu bukan air yang suci mensucikan, itu separuh dari keimanan, bukan. Tapi bersuci itu sendiri adalah separuh dari keimanan. Sama seperti al-wudu dan al-wadu. Kalau al-wudu itu kegiatan berwudu, wudu. Kalau al-wadu itu air yang digunakan untuk wudu. Sama juga dengan as-sahur dengan as-suhur. As-sahur itu makanan sahur. Ya. Jadi sahur, as-sahur itu makanan sahurnya. Kalau as-suhur itu aktivitas makan sahur. Ya. Berarti kalian benar, ayo suhur. Bukan ayo sahur. Karena ayo sahur berarti ayo makanan itu. Kalau ayo suhur berarti ayo makan sahur. Itu kaidah Pak bahasa ya. Dan seterusnya. Nah, pelajaran yang ketiga, faedah yang ketiga, wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Maka di sini pelajarannya, seluruh bangkai hewan yang hidup di air hukumnya adalah halal. Halal. Seluruh hewan yang hidup di air saja, maka hukumnya adalah halal. Ya, hukumnya adalah halal. Karena beliau mengatakan wal hillu maitatuhu, bangkainya. Ya. Dan tidak harus disembelih. Dan tidak harus disembelih. Ya. Maka misalkan dapat ikan, sebesar apapun ikan, maka tidak harus disembelih dulu supaya apa? Halal. Meskipun dibiarkan sampai mati, dia bangkai, iya bangkai. Tapi dia tetap apa? Halal. Dia tetap apa? Halal. Baik. Maka seluruh hewan laut, selama dia cuma hidup di air saja, maka halal. Cuma hidup di air saja, maka halal. Baik. Mungkin sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam.